Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memberikan pemahaman tentang kampanye mengenai pendidikan PKN di SD. I see you at the movies. I see you with your lipstick on. I'm looking out for Cosmo. Pemilihan kampanye sebagai metode utama dilandasi oleh tujuan dari perancangan itu sendiri, yakni memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya penguatan pendidikan karakter dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan. Usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok. Kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. Beberapa ahli komunikasi mengakui bahwa definisi yang diberikan Rogers dan Storey adalah yang paling populer dan dapat diterima di kalangan ilmuwan komunikasi, antara lain Grossberg, 1998, Snyder, 2002, Klingemann dan Rommel, 2002. Hal ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, definisi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kampanye merupakan wujud tindakan komunikasi, dan alasan kedua adalah bahwa definisi tersebut tidak dapat mencakup keseluruhan proses dan fenomena praktek kampanye yang terjadi di lapangan. Dalam setiap aktivitas kampanye komunikasi mengandung 4 hal, yaitu tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, jumlah target audiens yang besar, dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Kampanye juga memiliki ciri atau karakteristik yang lainnya, yaitu sumber yang jelas, yang menjadi penggagas, perancang, penyampai sekaligus penanggung jawab suatu produk kampanye, sehingga setiap individu yang menerima pesan kampanye dapat mengidentifikasi bahkan mengevaluasi kredibilitas sumber pesan tersebut setiap saat. Dan pesan kampanye juga terbuka untuk didiskusikan, bahkan gagasan-gagasan pokok yang melatar belakangi diselenggarakannya. Kampanye juga terbuka untuk dikritisi. Keterbukaan seperti ini dimungkinkan karena gagasan dan tujuan kampanye pada dasarnya mengandung kebaikan untuk publik. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi, yaitu mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu atas yang dianjurkan dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi secara nyata. Dalam ungkapan Perloff, 1993, dikatakan, campaign generally exemplify persuasion in action. Kampanye dalam praktiknya senantiasa mendayagunakan teori-teori dan teknik-teknik persuasi yang kebanyakan diperoleh di ruang-ruang laboratorium untuk kemudian diterapkan guna mencapai tujuan di lingkungan nyata. Tujuan kampanye awareness untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan kognitif, attitude untuk memunculkan rasa simpati, rasa kepedulian, action adanya perilaku tertentu yang dilakukan kepada sasaran kampanye. Media kampanye. Above the Line merupakan media yang memungut komisi atau biaya pemasangan media. Media yang digunakan seperti televisi, koran, majalah, dan lainnya. Below the Line merupakan media yang tidak memungut komisi atau biaya tambahan dalam hal pemasangan media. Media ini hanya dibiayai oleh biaya produksi dan media promosi. Contoh media BTL adalah event, sponsorship, sampling, print of sales materials, flyer, brosur, merchandise, consumer promotion, trade promotion. Dari kelompok kami tentang pemahaman konsep dasar kampanye mengenai pendidikan PKN di SD. Terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran dari kelompok kami. See you next time guys. Wassalamualaikum teman-teman.